Halo Mbak Dwi. Oke, Assalamualaikum Mbak Dwi dan Mbak Nabila. Waalaikumsalam, Mem. Ya, Mbak Dwi kemarin udah selesai semua bagian apa namanya pembahasan, result, discussion, dan conclusion. Oh belum nih? Cuma sampai noun kemarin. Sampai apa? Noun, noun. Oh, introduction, metodologi, sama pembahasan belum? Belum sampai situ. Kalau Mbak Nabila? Halo? Kameranya tolong kameranya tolong dinyalakan. Iya. Nah, Mbak Nabila pembahasan sudah. Bentar. Buka note bentar. Sampai purpose. Ya, itu kan berarti introduction toh. Iya. Ini saya sharing dulu ya. Saya sharing, saya rekam ini apa namanya agar kalian bisa menonton kembali presentasi dari saya di YouTube nanti ya, biar nggak bingung. Kan kemarin ini sudah kelihatan ya PPT saya? Udah, Mem. Sudah. Ini kan PPT yang kemarin kita bahas, anatomi paper. Kemarin sudah membuat introduction yang bagian what is noun, unknown, sama how and why. Purpose berarti ya. Nanti metodologinya tolong buat 4-5 kalimat. 4-5 kalimat meliputi research design, population, instrumen, dan prosedur. Terus nanti bagian result discussion juga 4-5 kalimat. Lalu conclusionnya juga 4-5 kalimat. Ini saya sharekan contoh punya saya. Bentar, ini ada Mbak Dita. Contoh punya saya tapi bukan tentang listening ya. Bukan tentang listening tapi buat penelitian saya sendiri. Ini ya. What is noun? Our understanding of the word. Ini judulnya tentang ini saya. Wacana persuasif menganalisis iklan di area Karanganyar dengan pendekatan fungsional sistemik. Terus ini hanya satu kalimat apa ini? Ini abstraknya nanti. Abstrak. Ya, tapi saya buat kalian body of paper aja. Soalnya inti penelitian kan body of paper, nanti abstrak gampang. Terus jadi menganalisis iklan spanduk maupun baliho yang ada di area Karanganyar dengan pendekatan fungsional sistemik, wacana persuasif. Ini what is noun. Saat ini kita dapat menemukan banyak jenis iklan di wilayah Karanganyar. Terus iklan-iklan tersebut dibuat pasti memiliki tujuan agar para penonton membeli produk yang diiklankan. Ntar ada lagi, tak ada. Terus itu 2 kalimat. Tujuan tersebut kan tadi tujuan. Nah, refers to tujuannya akan tercapai apabila iklan tersebut memiliki bahasa yang dapat membujuk para penonton. Hal ini berkaitan dengan wacana persuasif. Pokoknya memenuhi
syarat wajib 4-5 kalimat. Di sini what is unknown-nya. Namun kenyataannya tidak semua penonton dapat terbujuk dengan iklan yang terpapang di jalan raya area Karanganyar. Hal ini dikarenakan sudah ada banyaknya iklan yang beredar dan terpajang di pinggir jalan raya di mana pengendara fokus mengendarai kendaraannya, tidak fokus untuk melihat iklannya. Namun iklan tersebut dapat dilihat jika berada pada lampu merah. Selain itu, penggunaan bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut sangat datar atau biasa saja. Terus how and why ini terbaruannya. Terus nanti bisa kalian baca sendiri ya. Research and methodnya, termasuk kualitatif, kenapa, populasinya apa, teknik yang digunakan apa, teknik analisisnya bagaimana. Ini sebelum saya membaca research method bukunya, teknik validasinya apa. Result and discussion, conclusion saya masih belum paham karena menggunakan teori baru sistemik fungsional. Terus nah, dari 4-5 kalimat itu kan ini tadi sesuai tabelnya ini. Nah, ini saat ini kita dapat menemukan banyak jenis iklan di wilayah Karanganyar atau beragam lah. Nah, ini jadi pokok idenya, ide pokoknya. Jadi ide pokoknya. Terus nanti kamu tambahi lagi, iklan-iklan sangat bermanfaat untuk menyampaikan informasi pada calon pelanggan. Informasi tersebut biasanya berupa kualitas produknya, tempat ketersediaan produknya, dan lain-lain. Tanpa iklan, produsen tidak dapat mendorong penjualan produknya. Periklanan telah menjadi sangat penting di era modern seperti sekarang. Lanjut. Terus ini kalimat kedua. Iklan-iklan tersebut dibuat pasti memiliki tujuan agar para penonton membeli produk yang diiklankan. Itu jadi ide pokoknya. Nah, pasti memiliki nanti tujuan. dijabarkan lagi ya, beda kalimat iya. gitu. Dijabarkan. Jadi ada sampai 5, sekitar 4-5 kalimat. Jadi yang saya suruh buat di sini di tabel itu nanti akan menjadi ide pokok dari setiap paragraf. Nah, dijabarkan lagi. Ini kurang lengkap, mungkin yang ini kali. Nah, jabarkan. Kalaupun misalnya tadi di sini tidak fokus karena pengendara mengendarai kendaraannya, kalian berbeda, unknown-nya di sini nggak yang ada di dalam tabel, tapi saya baca-baca beberapa referensi. Kok kalau yang kayak gini kan nggak ada hubungannya dengan bahasa kan? Berarti lebih ke komunikasi, apa jadi distraction-nya karena fokus melihat jalan. Nah, itu kamu berubah di paragrafnya dengan membaca beberapa referensi, nggak apa-apa berbeda. Jadi nanti unknown-nya tadi kan distraction, aku jadi bagaimana ini tadi. Nah, namun kenyataannya kan ini unknown, belum dilakukan. Iklan luar ruangan di wilayah Karanganyar belum dilakukan, terutama bagaimana bahasa persuasi secara tata bahasa. Kan secara tata bahasa belum toh, dicirikan belum banyak, maksudnya belum banyak analisis dalam bahasa iklan luar ruangan. Nah, jadi ini kan sama sekali berbeda kan, nggak ada distraction-nya. Tadi saya ada distraction-nya, fokus melihat jalan, kendaraan fokus melihat jalan sehingga tidak melihat iklan, tapi mereka bisa melihat iklannya di lampu merah. Tapi ini saya berbeda, nggak apa-apa berbeda setelah kamu membaca beberapa referensi. Jadi tidak harus patokan ada di dalam tabel, itu bisa berubah dengan kamu membaca referensi. Itu ya Mbak ya, paham nggak? Iya, Mem. Nah, Paham, Mem. jadi kalian mungkin
Mbak Dwi sudah membuat introduction-nya tadi, noun, unknown, sama purpose. Nah, dijabarkan aja langsung dengan mencari iklan, mencari referensi. Kan ini tadi pokoknya beragam jenis iklan. Berarti kamu cari referensi tentang iklan. Iklan, definisinya iklan apa, beragam jenis iklannya apa. Nah, ini saya lebih ke iklannya sendiri, manfaatnya, terus informasinya tanpa iklan, periklanan, atau mau ditambahi beragam jenis iklan ada macam-macam, itu terserah kalian, improvisasi ya. Nah, jadi pokoknya tentang iklan, entah itu definisi atau ragam jenisnya. Terus ini tujuan, berarti cari referensi yang tentang tujuan dari periklanan. Pasti ada banyak. Terus nih, tujuan dasar sama tujuan khusus. Terus abis itu ini apa ini? Bahasa iklan dapat menarik perhatian konsumen. Berarti saya cari referensi tentang bahasa iklan. Nah, terus habis itu ini namun kenyataannya. Nah, nanti pas kalian cari referensi bahasa iklan, oh iya ya. Ini di dalam paper orang lain ternyata mereka menyebutkan kalau analisis tentang ini nih belum banyak dianalisis. Nah, ya udah, yang tadinya aku tentang distraction yang di dalam tabel aku berubah sesuai yang ada di referensi yang saya temukan di PDF-nya itu. Jadi mau nyambungkan dulu menjadi paragraf dari introduction-nya, terus langsung masuk ke rumusan masalah. Siapa ini tadi ada yang masuk? Rumusan masalah. Nah ini rumusan masalah pakai bahasamu, nanti dari analisisnya itu tadi referensi, nanti pasti kamu dapat membuka pengetahuanmu. Kalau ini kan lebih ke ilmu baru ya, tentang sistemik. Saya masih paham tadinya tujuannya apa yang mau dianalisis. Terus setelah saya baca buku, ternyata konteks sesuai dengan konteks bahasa iklan lah. Konteksnya apa yang mau diiklankan, itu bagaimana cara analisisnya sesuai apa dengan konteks dan bacanya populasinya tuh. Nah, jadi saya juga lagi coba untuk meneliti tentang teori baru, buat penelitiannya. Nah, nanti dijabarkan macam-macam. Introduction kan ada salah kalian baru introduction aja ini tadi. Terus nanti ada rumusan masalahnya. Dan ini nggak usah ini. Ya. Jadi nanti dari tabelnya itu, nah ini tinjauan pustakanya kan tadi saya wacana tentang wacana apa, iklannya apa. Tadi kan di atas saya belum menjelaskan di jenis wacana, definisi wacana. Ya, mau lebih detailnya di bab iklan, termasuk definisi iklan dan jenis iklannya. Baru terakhir tentang pendekatan sistem. Kalian sudah download Mendeley belum di Word kalian? Saya ini. Nah nih, open Mendeley Insert Citation sudah belum? Belum, Ma'am. Belum. Kesulitan? Ada yang kesulitan?
kesulitannya apa? Install Mendeley. Baru tahu dikasih tahu sekarang, Mem. Sama Memnya. Tuh. Udah saya buat rekaman itu. Oh, Yang di YouTube ya? Hah? Yang di YouTube itu ya, Mem? Putus-putus. Nggak jelas. Ya. Enggak sih, Mem. Jelas. Nah, nanti itu kalian belajar di YouTube bagaimana menginstal Mendeley ya. Kalian kan masih muda, jadi paling nggak harus update. Biasanya anak muda tuh lebih update orang tua ya. Ini di apa namanya install. Nanti caranya apa namanya? Pastikan nanti ini juga caranya kalian kalau ingin apa namanya mensitasi bahasa dari misalnya bahasa sumbernya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kalian jangan diplok sesuai dengan bahasa sumbernya. Cari sinonimnya atau dari yang tadi bahasa sumbernya kalimat aktif jadi kalimat pasif. Misalnya ini. Nah, kalau untuk stasinya kan nanti ini referensi, citation. Oh, ini sudah masuk ke kayak apa ini? Nah, ini Pak teman ya. Ini di type. Nah, betul. Kalau kalian mau memasukkan halaman tadi ini aja, nanti nongol page-nya halaman berapa. Satu. Autornya dihilangkan. Autor. Nah, terus bahasanya sebentar. Nanti Mbak Latifa yang baru gabung bisa menonton kembali. Ini kuliahnya saya rekam ya Mbak ya. Oke, Mem. Nonton. Ada ya? Bentar. Ada pertanyaan nggak? Ada? Masuk. Saya tadi bukan ya? Bukan iklan.
model kemarin banyak bilangan ini referensi. Jadi, apa maksud saya jangan persis dengan bahasa sumbernya. Nah, ini saya salah ambil referensinya kan itu kan. Nah, objektif. Nah, ini misalnya ini aja Mbak. Nah, kan ini yang di paragraf kedua, iklan-iklan tersebut dibuat pasti memberikan. Atau iklan ini. Kita dapat menemukan beragam jenis iklan di wilayah Karanganyar. Terus referensi ini saya mau ngambil definisinya advertisement. Nah, ini mau dicopas ya, pas masuk dari Inggris. Tapi kan kita buatnya Indonesia dulu, baru nanti bahaskan. Caranya kanan, kalau mau langsung Inggris ke Indonesia, mau langsung Inggris nggak apa-apa. Tapi takutnya kalau langsung Inggris biasanya kamu jadi terganggu dengan bahasa penelitian orang lain. Padahal penelitian itu kan ada ciri khas bahasa dari penulisnya. Ya, pasti ciri khas bahasanya beda. Nah, apa namanya biar tidak kedetek dengan apa bahasa penulis referensi itu, atau tidak tergantung dengan ide orang lain. Nah, pastikan kamu punya ide sendiri. Pakai ini ke translate. Kanan. Nih, kan digunakan untuk kan dan kualitas produknya dan
nggak Mbak ini? Translate-nya ini Kelihatan, izin. Mem. Bentar ya. Kelihatan, Mem. Nah, bahasanya diperlukan untuk global dan ini bahasa sumbernya. Ya toh? Tapi saya variasikan. Iklan sangat bermanfaat untuk menyampaikan informasi dan mengkomunikasikan menyampaikan informasi kepada calon pelanggan. Komunikasikan masih pakai bahasamu aja lah. Ya, paling enggak jangan copas persis dengan bahasa sumbernya. Ini digunakan untuk kan ini pasif. Saya ini aktif, sangat bermanfaat. Terus biasanya kan kualitas produknya produk dan saya informasi tersebut biasanya jasa yang kan informasi iklan kan ada yang pengumuman kan misalnya mohon Pak Ibu yang apa yang ingin buat KTP anaknya kan anak kecil sekarang usia 10 tahun juga punya KTP ya kan mengumumkan syarat-syaratnya segera sebelum tanggal karena jasanya ya kan tidak hanya kualitasnya saja. Nah ini berikan informasi karena ke kualitas produk ini sangat dibutuhkan untuk jual dan majukan. Jadi kan tanpa iklan produk nah, karena telah pakai apa namanya kamu jadi intinya sama dengan yang ada nah ini tapi kamu Indonesia kan nah kelihatan bahasamu sendiri kan kelihatan style of your language tidak ke distract dengan bahasa kalau kamu mau ubah ke Inggris oh nah ini saya ubah aja bisa ya nah deh nah tuh kalau bisa di Inggris kan jangan di file yang sama jadi kalian ada file bahasa Indonesia kalian ada file bahasa Inggris ini file bahasa Indonesia saya file yang Inggris saya juga oh saya masih membuat yang Indonesia-nya dulu file yang bahasa Indonesia jangan kalian ganti dengan file bahasa tetap ada biar kalian kan kita walaupun bukan sastra Inggris tapi kan pahamnya pakai kita ya biar tag dan kita lain kalian tekannya kita beda file lain ya sama file itu ya jadi citasinya kan tadi
kalian citasi pakai bahasa kalian. Nah, kalian masukin aja tadi citasinya Pak teman ya tadi bukan Pak guys. Introduction science. Right. Nah, karena saya mengambil ini nah, kan kalian jangan nggak berbohong kalau kalian pas tapi pakai tamu bohong tip tas yang kalian. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum sih, Mem. Belum. Tapi saya mau ada progresnya loh ya. Iya, Mem. Ini apa namanya? Karena Iya. saya cepat kan perkuliahannya hari ini. Jadi kalian jawab saya biar saya cek juga kalian sudah harus selesai yang bagian introduction. Introduction meliputi latar belakangnya, salahnya, tujuannya, ya. Mem, file yang ini nanti di-share nggak di grup, Mem? Oh, mau di grup, mau di-share, ya. Oh, iya, biar ada itu. Ya, saya minta kalian buat bab 1. Udah, teliti, saya buat ini. Kecuali target luaran penelitian ini. Mas Arfan tuh juga kemarin belum selesai. Nah, ini kalau kalian sudah merasa gampang bab 1 gampang langsung ke bab 2 yang berkaitan dengan terjadi tentang wacana. Nah, wacana ada jenis wacana iklan. Kan sesuai dengan judul saya Oh, kemarin. itu bahas yang keywordnya itu, Mem. Ya, pakai keywordsnya kemarin itu. Berdasarkan keyword. Kan keyword saya kan analisis kan sama kayak judul yang bagaimana membuat judul yang menarik. Saya kan ada namanya objektifnya apa yang mau dianalisis iklan dan luar ruangan kan judul masih umum aja lah judul umum nanti jelaskan spesifik production kamu kan nah itu signifikannya analisis jabarkan dan metodenya kan tidak akan tolak oleh apa dia ya ketua skripnya ya ACC soalnya ini juga fokusnya untuk list nasional apa yang saya tahu pandai kalau tahu dasarnya mana pakai kamu sendiri tantangan itu ya
Saya share ini wordnya, tonton ya, YouTube akan saya share. Nah, oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini kurang 15 menit lagi, 8.45. Mas Arfan, coba sudah sampai mana? Sudah buat kalimat belum? Arfan, mana itu? Atau di sini ada yang mau bertanya? Mungkin udah mulai buat yang bagian bab ya. Ada tambahan baru belum? Mem, kalau kemarin saya udah coba nge-translate ke bahasa Inggris sih. Kalau mau kan kalau misalnya lanjut ke bab 2 itu yang sesuai sama anatomi papernya dari Mem Nindi kan ada research design bla 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 gitu-gitu kan Mem. Terus saya masih bingung jadinya belum maju sampai situ, masih stuck di introduction yang 3 paragraf itu Mem. Oh, berarti kamu melanjutkan saja itu. Iya. Bukan hanya latar belakang saja, Ya. salah yang pokoknya di bab 1 rampung. Ya, Mem, siap, Mem. Yang lain? Itu Mem kemarin baru terakhir di propose kalau nggak salah. Oh, sudah. Masih, ya, mau masuk bab 1 sih. Sudah dikembangkan dari paragraf belum? Belum, Mem. Ya, Matipa kan tadi datangnya telat ya. Kata-kata per kalimat ya. Kalimat yang bisa menjadi pokok jabarkan lagi satu pokok di kalimat di nah, nanti R dan kalau jangan malu-malu tanya. Oke, sudah saya selesaikan perkuliahan hari ini ya. Oke, Mem. Ini kok tumben Mbak Di nggak ada. Kayaknya sakit deh, Mem. Masih sakit kayaknya, Mem. Sakit apa? Kemarin sih bilangnya demam. Oh, kenapa demam? Kurang tahu, Mem, kayaknya kena angin malam. Emang ronda. Ya. SP. Waalaikumsalam. Thank you, Mem. Thank you, Mem.